Lidah kita melakukan satu tugas penting saat kita bicara, mengunyah, atau menelan makanan. Makanan yang kita letakkan ke dalam mulut dengan cairan keluaran kelenjar ludah. Lalu, makanan ini didorong ke dalam kerongkongan. Selama tahap ini, sel-sel penerima rasa pada lidah bekerja tanpa henti. Sel penerima rasa terletak pada bagian tertentu saja dari lidah dan mulut. Sel pengecap pada lidah terkumpul dalam bagian yang menyerupai bentuk bawang kecil yang kita sebut bintil pengecap. Bintil pengecap ini tertanam di antara benjolan yang disebut papila pada lidah. Bintil ini terletak pada ujung dan kedua sisi lidah. Lidah memiliki sekitar 10.000 bintil pengecap ini. Angka ini sangat penting untuk menunjukkan keseimbangan dalam penciptaan. Sebab, jika kita mempunyai lebih sedikit bintil pengecap, kita tak akan memiliki indera pengecap atau mempunyai indera pengecap sangat lemah. Sebaliknya, jika kita mempunyai lebih dari 10.000, maka makanan akan berasa terlalu asin atau terlalu manis. Singkatnya, semua sel ada dalam jumlah yang paling tepat. Hal luar biasa lainnya adalah semua sel ini terletak pada tempat yang paling tepat. Jika berada di tempat lain, misalnya di bawah lidah dan bukan di ujung atau kedua sisinya, maka kita akan mengecap rasa lebih hambar dari seharusnya. Semua rincian tentang sel pengecap ini mengingatkan orang akan satu kebenaran mendasar. Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan rancangan khusus dan sempurna. Penelitian menunjukkan terdapat 5 rasa pokok yang berbeda, yaitu manis, asin, pedas, masam, dan pahit amis. Pahit amis adalah rasa yang ditemukan pada glutamat, daging, ikan, dan kacang. Penelitian juga telah mengungkap bahwa teori lama tentang peta rasa ternyata keliru. Penelitian ilmiah terakhir menunjukkan bahwa sel-sel pengecap bereaksi terhadap lebih dari satu rangsangan. Ini menunjukkan bahwa sel-sel ini mempunyai sistem komunikasi yang lebih rumit dari yang kita duga sebelumnya. Cara komunikasi pada sel-sel penerima rasa sekali lagi menunjukkan bahwa sel-sel ini merupakan hasil penciptaan. Otak kita rata-rata terdiri atas sekitar 100 miliar sel syaraf. Dan setiap kali kita minum atau makan sesuatu, 3 syaraf pengecap membawa pesan yang mereka terima dari sel pengecap ke sel-sel syaraf terkait di dalam otak. Dengan kata lain, syaraf tubuh manusia bekerja lebih baik dibandingkan dengan sistem pengiriman pos di negara maju dan modern manapun. Di setiap saat, sejumlah besar informasi dikirimkan langsung ke tujuannya yang tepat tanpa ada yang hilang selama prosesnya. Jadi, bagaimana pesan-pesan sebanyak itu diterjemahkan sebagai misalnya sepotong kue yang lezat? Kita belum menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun, kita tahu bahwa setiap penemuan baru menunjukkan kepada kita betapa sistem pengecap jauh lebih rumit dari yang pernah kita duga semula. Dan ini menunjukkan kita akan kesempurnaan Allah dalam mencipta. Allah telah mengaruniai kita dengan berlimpahnya aneka tumbuhan, buah, dan sayuran. Allah mengingatkan kenyataan ini di dalam Al-Quran. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak.
dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Struktur mengagumkan indera pengecap telah mengilhami banyak ilmuwan. Perangkat yang meniru fungsi lidah manusia telah dikembangkan, seperti lidah elektronik misalnya. Temuan ini membantu kita membedakan antara makanan segar dan lama, serta menemukan kebusukan pada makanan akibat pertumbuhan bakteri. Pada lidah buatan ini, sirkuit elektroniknya mempunyai 100 lubang teramat kecil, masing-masing dirancang menyerupai bintil pengecap. Tapi, dibandingkan dengan lidah manusia, lidah buatan ini merupakan alat pengecap yang sangat kuno. Lidah kita jauh lebih baik dibanding lidah elektronik, dan ini hanyalah menunjukkan betapa besar nikmat indera pengecap ini. Tidaklah masuk akal untuk mencari penjelasan atas asal-usul sistem semacam ini selain penciptaan. Dalam film ini, kita telah menyaksikan indera penciuman dan pengecap, dua nikmat sangat penting bagi semua manusia. Telah kita lihat bahwa mekanisme rumit ini merupakan bukti nyata adanya penciptaan. Seperti segala sesuatu di alam ini, Allah lah yang menciptakan mekanisme ini, dan kita harus selalu ingat bahwa manusia hanya punya satu tanggung jawab kepada Allah, yaitu mengungkapkan syukurnya yang tulus kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah menyuruh kepada mereka yang mengabaikan kebenaran ini. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran?